dengan tidak sesuai pada tempatnya. Saya sampaikan kepada saudara ya. Di dalam kitab Anda, original teksnya itu tidak ada kata kafir. Yang ada adalah kata raka. Kata raka itu artinya di dalam bahasa Indonesia adalah goblok. Paham ya? Kata raka yang digantikan kafir di situ harusnya adalah goblok. Lalu kemudian kata jahil yang harus yang mana orang yang mengatakan jahil itu harus dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala, itu bukan kata jahil di situ. Di situ adalah kata bodoh dari kata kata moros. Dalam bahasa Yunani moros artinya adalah bodoh. Dalam bahasa Yunani yang asalnya dari Ibrani, raka harusnya Anda terjemahkan menjadi apa? Goblok. Kok jadinya lari ke kafir gitu loh. Sehingga Anda memahami kata kafir itu menjadi buruk. Ya. Tolong Anda buka original teks kitab Anda sendiri atau belajar sama Bang Fahrudin. Beliau itu paham. Ego de lego hemin hetopasho ergemenos to adeplo autos anokos estaite krisei haus di an aipeto adepto auto raka. 5 menit, brother. Udah raka cukup. Ya, bukan raka ya di situ ya. Di situ bukan kafir, bukan kafara, tapi raka. Raka artinya goblok. Jadi jangan ambil kata Al-Quran, lalu kemudian Anda dudukkan di kitab Anda, lalu kemudian menghujat kami umat Islam. Dengan kata lain, Anda mengambil air comberan, siram ke muka Anda sendiri, habis itu Anda marah ke orang, kenapa kau siram aku air comberan? Padahal Anda sendiri yang menyiramnya. Begitu kawan, silakan. Ampun. Saya bukan. Nih, saya kasih datanya lagi ya. Kasih datanya, kasih saya ngomong dulu. Nih, gantian. Golan sebentar. Nih, saya kasih datanya ya, kau. Nih, juga ya. saya nggak mati. Ini sebentar, ini kenapa ada istilah ini nih? Nih, ROM 329. Ada banyak ini. Ditanya apa istrinya nggak tahu ya. Nih, kau bacalah. Kan? Kita itu dikafirkan kan? orang nggak marah kok. Ya ini ada istilahnya. Tuh kan? Pertanyaan saya simpel, itu siapa? Bebel siapa itu? Kita ada istilah itu, makanya sebelum bertanya cari tahu dulu lah di Bebel itu ada enggak istilah itu. Terus, ya banyak-banyak membaca lah ya. Oke, itu banyak loh ayat-ayatnya loh. Anda mau sini enggak nih? Anda mau menolak enggak? Oh, nih Sidokor ya. Ada banyak ini ya. Apa ini tuh? Ya, jelas ya. Ya. Jangan terguncang. Coba minum dulu, tarik napas 30 menit, tahan. Lanjut. Jadi apa yang saya tanyakan tadi tentang nama Tuhannya si Musa ini tidak bisa ditunjukkan oleh si akademik ini, dia malah menunjukkan tulisan Arab. Dia bukan kasih tulisan bahasa Ibrani, bahasa bangsa Yahudi, apa penyebutan Tuhan oleh Musa dan Abraham. Seharusnya akademik membuka kitab yang ada tulisan bahasa Yahudi tersebut untuk dijelaskan kepada netizen apakah sebutan daripada nama Tuhan Musa itu apakah Allah SWT, apakah. Nah itu huruf Arab, brother. Kau jangan bawa huruf Arab. Ini apa baca kau ya? Ini dari Bible mana ini? Tahu. Ya. Itu Bible mana ini ya? Tunjukkan. Makanya Jadi cari tahu dulu. Ini Allah, ini ilah. Ini nggak tahu artinya apa. Ini seputar kesenapan. Ya, seperti itu. Ya, oke. Itu kan tunjukkan sesama umatmu. Ini baca dulu Bible-nya. Dari siapa itu? Dari Kopti. Coba dong. Makanya saya bilang dari kalian itu belum hobi Pak alaihum gabreng ya. Itu bukan dari kita loh. Bahasa Ibrani, siapa nama Tuhan Abraham, siapa nama Tuhan Musa. Jadi brother, begini, kita ini berdebat terus-menerus. Kita selalu mencari kesalahan. Apalagi kalian selalu mengatakan bahwa kami ini lari
dari fakta sebenarnya. Padahal kalau kita kaji, kalau kita yakini dengan logika, sesungguhnya kitab yang datang duluan itu pasti asli. Nah, kitab yang datang terakhir ini bisa dikatakan meniru kitab asli. Karena apa? Ada kitab yang duluan, maka ada kitab KW. Jadi saya bukan mengatakan kitab kalian itu palsu, tetapi isinya dari penciptaan Adam sampai kepada Yesus itu narasinya berbeda, brother. Dan penyebutan nama Tuhan yang dikenalkan kepada bangsa Arab berbeda. Jadi sangat berbeda banget. Nah, ketiga itu saya diberi petunjuk melalui kitab bangsa Israel di dalam Yesaya 29 ayat 9 sampai 16. Demikian bunyi firman. Dengan perikop berjudul bangsa yang buta. Ini bangsa yang buta, bangsa yang umi, brother. Anda dengarkan, coba Anda simak dengan hati Anda yang paling dalam dan renungkan. Ayat 9. Tercengang-cenganglah penuh keheranan. Biarlah matamu tertutup buta semata-mata. Jadilah mabuk, tetapi bukan karena anggur. Jadilah pusing, tetapi bukan karena arak. Wah, ini bagus juga nih. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya. Dan mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semua itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai apabila diberikan kepada orang yang tahu membaca. Dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Sebab kitab itu termaterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca, dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Nah, ciri-ciri yang dimaksud... Jangan terlalu panjang, orang ini juga sebentar. Ya, dengar dulu. Aku punya waktu, brother, 5 menit. Ya. Jadi dari ayat ini Anda udah bisa kira-kira menganalogikan siapa yang disuruh membaca tapi tidak dapat membaca. Oke, saya lanjutkan. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena itu bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Ternyata bangsa ini memuliakan juga. Memuliakan Tuhanku. Ya, tapi dengan bibirnya. Dilanjutkan. Padahal hatinya menjauh daripadaku. Waduh, bagaimana mungkin ini ya? Tapi itulah fakta. Bahwa orang berkata hanya di bibir, dalam hatinya pret. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia. Waduh, ini kayaknya cocok sama hadis-hadis yang menyuruh sholat 5 waktu dan lain-lain itu ya. Yang dihafalkan, waduh, yang dihafalkan ini kayaknya cuma satu, brother, Al-Quran. Oke, kita lanjutkan. Maka sebab itu, sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Wah, ternyata Tuhan baik. Dikatakan dia melakukan hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Oke. Keajaiban yang menakjubkan. Hikmah orang-orang yang berhikmah akan hilang. Dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Oh, ini artinya sihir. Ilmu sihir. Artinya seperti itu. Kemudian dilanjutkan. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangan terhadap Tuhan. Baik, giliran saya nanti ngomongnya jangan disanggah ya. Oke, lanjut. Gelap. Sambil berkata, ini dia berkata di dalam gelap. Gelap ini kan kayak di gua gelap, brother, nggak ada lampu. Ya, obor lupa bak korek. Jadi gelap. Sambil berkata, siapakah yang melihat kita? Ya nggak ada lah. Lawang di dalam gua, siapa yang mau melihat? Dan siapakah yang mengenal kita? Loh, ini ada kata kita. Berarti dia ini berdua. Siapa dengan siapa begitu? Lanjut. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Wah, ini. Ternyata benar, dia memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya. Oh, maksud dia ini seolah-olah perkataan itu datang dari Tuhan. Padahal dia yang merancangnya, yang memutarbalikkannya. Oke, dilanjut. Bukan dia yang membuat aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Waduh. Ternyata, brother, sangat bagus ayat ini. Dan setelah saya baca-baca, saya timbang-timbang, saya pikir-pikir, saya simak-simak. Kayaknya ini kena nih bangsa yang buta ini kepada sesuatu bangsa. Yang selama ini memang diberi keajaiban oleh Tuhan kami. Kemudian dinyatakan di sini dia
Gantian orang lain juga mau ngomong, bukan pada hanya artinya menjauh saja. daripadaku. Giliran saya ngomong Dan disanggah. dengar dulu, brother. Ini aku mute nanti habis ini. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia. Ya, seperti hadis ini tadi kan, semua itu aturan-aturan yang diatur oleh manusia kan. Yang dihafalkan ini aku rasa di dunia ini cuma satu, brother. Cuman Al-Quran, aku rasa belum ada yang lain yang nambah. Kalau nanti ada, nanti saya kasih tahu, brother. Kalau ada tambahan orang-orang yang mampu menghafal ayat-ayat ya. Oke, dia lanjut, brother. Oke, saya ini ya, saya kasih datanya. Aduh, ternyata nggak tahu loh. Ini coba ditempelin matanya ke layar. Ini apa, dari siapa ini ya? Ini loh ya. Bertanya ya. Makanya tadi sejak awal saya ngasih data. Ini bukan berdasarkan asumsi. Dan nggak ada satu data yang kalian berikan ya. Nih, tempelkan matanya ke layar kalau nggak jelas. Saya bimbing Anda. Nih ya. Jadi apa yang ditanyakan oleh Pak John ternyata tertampar oleh Bible bahasa Arab ya. Ditampar bolak-balik atas bawah kiri kanan depan belakang ya. Oleh karena itu makanya cek dulu dong di internal Pak John itu sudah home pimpa alaihum gambreng belum ketika Anda bertanya dan Ada Bible bahasa bahkan Arab ya? sebentar. Brother, bentar. Ada Bible bahasa Arab ya? Bentar, aku nanya. Ada Bible bahasa Arab? Baru tahu. Ada. Ini baru tahu ya. Akhirnya diakui juga, Le. Bible Ada. Baru tahu. Ada. Ya kan saya ngomong dulu ya. Ada. Pak John. Ternyata kan Ya kan saya ngomong dulu ya. Dari tadi Anda ngoceh panjang kali tinggi. Iya, Makanya aku cuma saya ngasih tahu sarankan dari di awal. Quran. Ternyata Berikan saya bibir ruang dan kami waktu untuk ternyata ngomong ada dari dalam Anda versi tadi bahasa ngomong Arab. ya, nggak mau disanggah. Selama ini Sedangkan kalian saya tidak ngomong, mengakui. Anda jangan terguncang. dong. Ada Jangan mukaddas terguncang. itu Bible bahasa Arab itu mukaddas loh. Siapa yang Iya. tidak ngakui? Aneh. Aneh. Anda ini aneh. Lanjut. Aduh. Mainnya kurang jauh ya. Ya Allah, makanya tadi saya kasih data bahwa itu bukan buatan saya. Pak John bisa saya ngomong nggak sebentar? Dari tadi Anda ngomong loh, ketika disanggah nggak mau loh. Yang saya kok disanggah? Ya, berbuat bijaklah ya. Kalau Anda memang punya sedikit otak aja sedikit, oke? Nah, tadi Anda telah melihat adanya koptik sendiri yang di dalam 1 Kor pasal 8 ayat pertama ketiga sendiri sampai ayat keempat ternyata sama menggunakan kata Allah ya dan juga ilah, dan itu bukan Al-Quran, bukan ya, itu koptik loh. Lalu Anda bertanya, oh ada dari Bible di bahasa Arab? Ada Pak, sebelum Anda nongol brojol ke dunia itu sudah ada. Tetapi eksistensinya itu ternyata sesudah Islam ada abad ke-8 abad ke-9 Masehi. Jika Allah itu adalah bukan Yahweh, menurut Anda, tolong kepada saya, berikan kepada saya bukti adanya penolakan umat Yahudi di zaman Nabi Muhammad SAW bahwa Allah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad itu berbeda dengan Yahweh yang diyakini oleh umat Yahudi di zaman Nabi Muhammad. Silahkan. Sampai gajah melahirkan ayam nggak akan pernah ketemu. Silakan, mana datanya? Adakah orang Yahudi di zaman Nabi Muhammad menolak penyebutan nama Allah dan bahkan ditentang itu berbeda dengan Yahweh sebagaimana pengakuan Anda? Silahkan, kasih saya datanya. Dan tertawalah Anda dalam mentertawakan ketidaktahuan Anda bebas versi bahasa Arab. Lanjut. Oke, saya dulu, Bang John, diam dulu Bang John. Oh, dia minta dijawab tadi. Oke lah, Ya, lanjut. habis saya. Anda cari data dulu lah jawaban. Jadi ketika dengan PD-nya Anda membuka aib Anda sendiri dan membuka kemuliaan ajaran agama Islam 29, saatnya Anda tersadarkan. Siapa yang kemudian yang dikatakan oleh Yesus di dalam kitab Anda sendiri, Markus 7:6, Matius 15:7, yang bahwa hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bentar, Siapa itu? Markus 76 belum dicetak, Bro. Jangan disebut Markus 76. Coba yang benar kau yang ngomong itu.
Markus 7 nomor 6. Kalau Anda pernah belajar, Anda pasti tahu maksud saya. Karena tidak ada Banyak Markus kau 7 6. ngomong yang jelas. Markus Jangan 7 emosi, belum dicetak. santai, santai, Ya, santai. pasti tahu. Jangan Ya, disangka Pak John dari tadi Mana Anda nggak mau tahu, disangka loh. mana tahu 50 tahun. Sekarang, kau, brother. Nggak punya ada Pak John. Aku perhatikan kapan ngomong Disangka nggak framing, mau, tapi selalu yang orang ayat lain mau. saya buka, Tolong nggak dia, ada ayat yang host bagus. tolong dong. Ayat yang kau Diperbaiki maksud ini nggak Pak ada. John. Markus Mari ingatkan, 7 makanya bagi nomor 6. Nah, kalau 7 ayat 6 ada, brother. Jangan Nggak kau ada bilang ayat ya, 6, nggak ada ayat 6, nggak ada ayat. Nomor. Jangan kau tiru-tiru Al-Quran, nggak bagus. Markus 7 nomor 6. Kan Markus 7 6 nggak mungkin ada. Jawab Yesus kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma kau menghormat kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Tuhan kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kau menyampingkan perintah Tuhan, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Ini siapa ini? Siapa yang mengatakan bahwa perintah Tuhan itu adalah kutukan? Siapa? Hah? Jadi Yesaya 29 ketika berbicara mengenai kitab termaterai, memang betul itu adalah Al-Qur'anul Karim. Tapi ketika berbicara mengenai kemunafikan, dijawab langsung oleh Yesus. Benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Itu siapa yang dimaksud oleh Yesus? Hah? Yang nyanjung Yesus, oh Yesus Tuhanku, Engkau adalah pujaan hatiku. Tapi perintah Yesus ditinggal semua. Enak kali kau hidup, teman. Maunya kau punya dosa itu ditanggung sama anak Maria. Kasihan ibunya. Lalu kemudian ketika saudara berbicara mengenai nama Tuhan, tadi saudara saya dengan valid memberitakan kepada Anda satu ilmu, bahwa kitab yang diterjemahkan pada abad 8 ke dalam bahasa Arab, kata Yod He Vav He, ternyata mereka terjemahkan dengan kata Allah. Nah, apesnya lagi yang harus kau jilat kembali liurmu, kitabmu yang bahasa Indonesia juga, Yod He Vav He diterjemahkan kepada Allah. Mazmur 103, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita. Ingat? Saya kasih data lagi. Ulangan 4 nomor 35. Engkau diberi melihat untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain. Ku kasih lagi. Wahyu 21 nomor 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang maha kuasa, adalah bait sucinya. Demikianlah juga anak domba itu. Saya kasih lagi. Daniel 9 nomor 3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa. Masih ada Bang Suma? Masih banyak. Yesaya 3 nomor 1. Maka sesungguhnya Tuhan semesta alam akan menjauhkan dari Yerusalem. Siapa yang dimaksud situ? Allah, Tuhan Yerusalem. Jadi banyak data di dalam kitabmu yang menyatakan sendiri dengan valid bahwa Tuhan itu namanya Allah. Belum pernah saya membaca kitabnya orang Kristen, baik terjemahan lama maupun terjemahan baru, yang mengatakan Tuhan itu adalah Yod He Vav He, atau Tuhan itu adalah Yahweh, atau Tuhan itu adalah Theos, adalah Theon, adalah Logos. Gak pernah. Di mana-mana kitab kamu itu Tuhan itu adalah Allah. Bahasa Arab dari kitab Ibrani juga adalah Allah. Jadi Anda mau kemana, Jong? Justru saya tanya kepada Anda, ketika Tuhannya Bani Israel menyebut dirinya dengan sebutan Yod He Vav He, datang kepada Lukas menyebut namanya dengan sebutan apa? Dengkule atau Panjul atau siapa? Bingung kan Anda? Jadi hati-hati berbicara dengan Bani Ismail. Anda akan bingung karena Anda tidak masuk ke dalam silsilah Bani Ishak. Tidak ada dalam ajaran silsilah agama Abrahamaik atau agama Samawi. Anda adalah penumpang gelap yang masuk ke dalam agama Samawi. Silakan Anda bantah. Ampun.